Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat pagi kepada kalian semua. Semoga sehat-sehat di rumahnya masing-masing. Oke, sebelumnya ibu ucapkan mohon maaf karena ibu tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung ataupun tatap muka gitu ya. Di sini ibu akan memberikan video paparan materi gitu yang akan kalian tonton dan pelajari di rumah, dan di akhir dari video ini akan ibu berikan tugas, maka dari itu tonton dari awal sampai akhir. Nah, sebelum ibu memaparkan materi, untuk absensi silahkan kalian isi link yang telah ibu share di grup WhatsApp gitu ya, untuk mengisi absensi pada hari ini gitu. Oke, sebelum itu mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, Islam, dan juga sehat walafiat gitu, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara online ini gitu ya. Nah, untuk pemaparan materi di kelanjutan materi pada kali ini itu tentang norma-norma masyarakat gitu ya. Ini untuk kelas 7 semester 1 gitu. Nah, di sini ada norma-norma dalam masyarakat. Nah, apa sih norma gitu? Sebelum itu kita bahas dulu apa sih norma itu. Jadi norma itu adalah aturan, peraturan gitu, perintah ataupun larangan. Jadi kalau kita definisikan gitu, di sini ada definisi norma, yaitu norma adalah tata atau aturan yang berisi perintah, larangan, norma atau kaidah gitu. Juga dapat dinyatakan atau sebuah patokan gitu, pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku, dan bagi orang yang melanggar akan dikenakan sanksi. Nah, jadi itu pemaparan pengertian dari norma-norma. Itu adalah suatu aturan atau perintah gitu kan, yang juga dijadikan sebagai patokan atau pedoman hidup gitu bagi warga masyarakat gitu, untuk bertingkah laku, bersosialisasi dengan orang. Nah, jika ada yang melanggar norma tersebut, norma-norma ini gitu, maka dia akan dikenakan sanksi. Nah, sanksinya itu pun beda-beda ya, sesuai dengan norma-norma tersebut. Nah, sekarang apa saja sih norma gitu? Kita lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis norma. Nah, di sini tuh ada macam-macam norma yang berlaku di masyarakat gitu ya, khususnya Indonesia gitu. Macam-macam norma di sini tuh dikenal luas gitu, dan dikenal luas oleh masyarakat. Pertama itu ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, di sini tuh ada 4 norma ya, ibu akan jelaskan 4 norma. Nah, perbedaannya apa sih dari keempat norma ini tuh? Jadi perbedaan itu didasarkan atas sumber dari norma tersebut serta sanksi gitu. Sanksi yang melekat pada norma tersebut itu berbeda-beda. Jadi perbedaannya itu ada di apa sih norma-norma tersebut gitu, dari sanksi terhadap pelanggaran norma tersebut. Kita lanjut jelaskan satu-satu. Pertama, norma agama. Norma agama ini merupakan peraturan gitu, peraturan hidup yang berupa perintah gitu, larangan yang dianjurkan, yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi norma agama itu adalah sebuah perintah ataupun larangan yang berasalnya itu dari Tuhan Yang Maha Esa gitu, sesuai kepercayaan kita masing-masing ya. Kalau umat Islam ya oleh Allah gitu, kalau umat Kristen oleh Tuhan Yesus gitu kan. Jadi dari beberapa Tuhan gitu yang memberikan perintah dan larangan itu dari norma agama. Terus bagi orang yang mematuhi norma tersebut akan mendapatkan pahala, sedangkan bagi orang yang melanggar akan mendapatkan dosa gitu ya, jelas ya. Jadi perintah Allah itu harus kita taati. Kalau kita lakukan maka kita akan mendapatkan pahala, tapi jika kita melanggar maka kita akan mendapatkan dosa gitu. Itu yang disebut dengan norma agama. Terus selain itu juga norma ini tuh hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai tuntunan dan petunjuk arah yang benar bagi umat manusia gitu kan. Jadi itu sebagai tuntunan kita, arah. Jadi setiap agama gitu, mau itu Islam, Kristen, Hindu, Cina gitu, dan lain sebagainya, itu pasti mengajarkan kita hal yang benar gitu, ke arah yang benar gitu kan.
contohnya di semua agama pasti mengajarkan kita tentang tolong menolong gitu kan, itu udah pasti semua agama mengajarkan gitu, isinya itu tentang tolong menolong, itu contohnya ya. Terus itu kan itu yang disebut dengan norma agama, jadi suatu perintah atau larangan yang bersumbernya dari Tuhan yang Maha Esa gitu, dan itu tuh harus dipatuhi, kalau tidak kita mendapatkan dosa gitu. Itu yang disebut dengan norma agama. Dan hukumannya apa gitu, hukumannya nanti kita ketika di akhirat gitu, itu nanti dapat hukumannya itu di akhirat kelak ya. Terus nih lanjut ke contohnya ini dia. Ibu telah memberikan contoh dua ya, ada dua. Di pertama itu sembahyang dulu untuk umat muslim. Mungkin kata sholat bagi umat Islam itu sudah tidak asing lagi ya, jadi atau disebut dengan ibadah gitu ya, sama dengan Kristen mungkin kalau di Islam itu disebutnya sholat. Nih ini tuh merupakan contoh penerapan dari norma agama. Nah ini tuh contohnya gitu. Jadi kita kalau sembahyang, kalau sholat udah pasti mendapatkan pahala, tapi kalau kita meninggalkan sholat wajib gitu ya, itu maka kita akan mendapatkan dosa dan hukumannya nanti ketika di akhirat kelak gitu. Terus di agama lain tuh kebaktian bagi umat Kristen. Nah merupakan contoh penerapan agama juga. Kalau di Kristen itu kayak kebaktian gitu, sembahyangnya gitu kan ya. Jadi kita berbeda-beda agama namun kita tetap satu jua gitu ya, jadi nggak ada yang dibeda-bedakan gitu, cuma berbeda dari kita penyembahannya saja. Nah itu salah satu contoh dari penerapan agama gitu ya. Terus kita lanjut ke norma kesusilaan yang kedua. Norma kesusilaan itu apa sih gitu? Jadi norma kesusilaan di sini merupakan peraturan hidup atau kaidah yang menuntun tingkah laku manusia yang bersumber dari hati sanubari manusia dan bersifat universal gitu kan. Jadi di norma kesusilaan ini tuh merupakan peraturan hidup gitu atau kaidah-kaidah gitu yang mengatur atau menuntun tingkah laku kita gitu, tingkah laku kita semua sebagai manusia yang berasalnya dari mana nih, dari hati sanubari kita gitu, bersifatnya itu untuk keseluruhan, universal gitu, nggak dibeda-bedakan mau itu agama apa, mau itu adat apa, norma kesusilaan itu ada gitu ya, dan harus gitu kita terapkan juga. Dan bagi orang yang melanggar norma tersebut akan timbul perasaan gelisah, cemas, khawatir, merasa bersalah gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melanggar norma kesusilaan di sini itu hati kita tuh ntar ngerasanya tuh kayak gelisah, kok gini amat gitu, cemas gitu. Contohnya seperti apa sih nih, agar lebih pahamnya lagi kasih contoh. Nah, korban pembunuhan. Nah, jadi berlaku jujur, suka berbuat baik, atau membantu orang lain, tidak membunuh, tidak bertindak sewenang-wenang, merupakan contoh dari penerapan norma kesusilaan gitu ya. Contohnya kalau kita membunuh seseorang, pasti kita dihantui rasa bersalah. Kalau kita bohong, pasti kita dihantui rasa cemas gitu. Apalagi bohong kepada diri sendiri maupun sama orang lain gitu ya, pasti kita akan merasakan hati yang tidak enak itu. Setiap manusia pasti mempunyai hati baik gitu, karena apa, dilahirkan dalam keadaan suci gitu kan. Maka hati nuraninya itu pasti baik gitu. Kalau ya berbohong pasti dia akan merasa bersalah, apalagi sampai membunuh seperti contoh di ibu berikan ini. Kalau kita membunuh pasti rasa bersalah kita itu besar gitu kan, kita nggak akan merasa cemas, akan merasa gelisah gitu kan. Terus yang ketiga itu, nah bagi laki-laki nih contohnya ya, anak murid ibu jangan sampai ada yang seperti ini gitu, jadi membuang air kecil gitu di sembarangan tempat gitu, astagfirullah gitu kan. Itu tuh perbuatan yang tidak baik gitu, karena kan sekarang itu banyak ya tempat kayak WC umum ataupun apa ya, toilet gitu, masjid gitu kan, yang ada kamar mandinya gitu. Itu tuh di situ gitu tempatnya, di tempatnya, jangan di sembarang tempat gitu kan ya. Jadi khususnya buat laki-laki nih yang sering gitu, yang sering apa ya terjadi juga. Terus selain kencing di sembarang tempat itu kayak berpelukan, bermesraan gitu. Ibu yakin anak-anak murid ibu ini soleh, solehah, baik gitu ya. Jadi jangan sampai bermesraan sesama lawan jenis, karena itu
tidak dianjurkan gitu, apalagi di agama Islam gitu ya. Jangankan berpelukan gitu ya, kita bersentuhan tubuh aja tidak diperbolehkan gitu. Jadi kita harus menerapkan norma kesusilaan ini, karena ini tuh sangat berpengaruh pada hati kita, karena jika kita melanggar norma tersebut maka rasa kegelisahannya itu pasti ada gitu kan, ada gitu. Dan itu tuh jangan sampai gitu kan ya, dan kita harus menerapkan dari hal yang terkecil sampai yang besar gitu, kita terapkan satu-satu gitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita lanjut ya. Nah, ketiga itu ada norma kesopanan. Apa sih norma kesopanan itu? Jadi norma kesopanan itu adalah kaidah atau yang mengatur tingkah laku manusia juga gitu kan, semuanya mengatur tingkah laku manusia gitu. Cuma di situ dalam suatu kelompok masyarakat tertentu gitu. Nah, norma tersebut tuh berkaitan dengan kepatutan atau menurut pandangan sekelompok masyarakat dan bersumber dari adat istiadat, kebiasaan yang dibuat oleh masyarakat setempat. Maksudnya apa sih suatu kelompok tertentu? Jadi gini, setiap kelompok pasti norma kesopanannya itu berbeda gitu. Seperti itu tuh berasal dari adat istiadat, beda adat, beda budaya, beda suku, beda ras, itu pasti beda gitu norma kesopanannya gitu kan. Contohnya seperti beda agama juga sama ya. Contohnya di Kristen gitu. Kalau kita memakai apa sih, kalau di Kristen kalau kita nggak pakai kerudung masih disebut sopan gitu kan. Tapi kalau kita nggak pakai kerudung di agama Islam itu udah sopannya enggak banget gitu kan. Jadi kayak itu tuh hanya di ruang lingkup masyarakat tertentu gitu. Contohnya ada yang menerapkan norma kesopanan, masyarakat ini menerapkan kesopanan A, yang masyarakat ini menerapkan kesopanan B gitu. Jadi beda gitu maksud dari kelompok tertentu ini gitu. Terus tapi sama gitu, sedikit sama gitu. Terus bagi orang yang melanggarnya tuh disebut orang yang dicemooh gitu, dicela gitu. Nah, jadi kalau kita melanggar norma kesopanan dalam masyarakat ini gitu ya, maka kita akan dicela, akan dicemooh. Jadi sebaik mungkin kita mematuhi kesopanan kita. Sebaik-baiknya orang yang berilmu, lebih baik orang yang beradab, yang sopan gitu ya, yang taat akan aturan Tuhannya gitu kan. Jadi jangan kita utamakan ilmu, tapi kita utamakan adab, kesopanan, karena itu juga sebagai jembatan kita untuk menjalani kehidupan ini gitu. Terus kita lanjut nih, contohnya kalau mengetuk pintu ya mungkin sudah umum ya. Mungkin bagi semua masyarakat juga menerapkan perilaku kesopanan, norma kesopanan ini. Jadi mengetuk pintu itu ataupun mengucapkan salam gitu, seperti assalamualaikum gitu kan, ataupun kalau di agama lain gitu ya seperti hai ataupun yang lainnya gitu. Itu tuh sebuah bentuk penerapan norma kesusilaan gitu. Jadi ketika kita bertamu gitu, kita kayak tok 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 gitu kan, assalamualaikum, permisi, punten gitu kan, atau excuse me gitu kan. Itu sebuah contoh norma kesopanan, kita itu berlaku sopan gitu, karena disitu kita sebagai tamu gitu. Terus kita lanjut. Nah itu kan udah ya, cukup mungkin norma kesopanan. Kita langsung saja ke norma hukum yang terakhir. Di sini tuh ada norma hukum. Apa sih norma hukum gitu kan? Jadi norma hukum itu adalah peraturan-peraturan yang timbul atau dibuat oleh penguasa negara, atau lembaga kekuasaan negara. Nah jadi norma hukum itu tuh bukan berasal dari Tuhan, itu bukan berasal dari hati nurani, tetapi berasal dari peraturan pemerintah ataupun kekuasaan negara gitu, yang bertugas untuk membuat wewenang mengadakan peraturan-peraturan hukum ini gitu. Jadi yang isinya itu mengikat gitu. Jadi setiap orang dan pelaksananya itu dipaksa gitu oleh alat-alat negara. Jadi kita itu dipaksa untuk mengikuti peraturan hukum. Nah, dipaksa di sini bukan kita itu kayak dipaksa banget, karena ini juga buat kebaikan gitu, buat kebaikan kita, buat kebaikan semua orang, makanya dipaksa gitu. Jadi sikapnya pun mengikat gitu kan. Terus keistimewaan dari norma hukum ini gitu,
dibandingkan norma-norma lain. Jadi ini paling istimewa ya, paling istimewa terletaknya karena sifatnya gitu. Sifatnya itu memaksa atau sanksi berupanya itu hukuman penjara, hukuman mati, ataupun hukuman kurungan maupun denda gitu ya. Denda ataupun sanksi gitu kan. Jadi di norma hukum itu tuh hukumannya kita nggak nunggu lagi gitu, nggak kayak di norma agama kita nunggu hukumannya nanti ketika kita di akhirat, ketika kita di norma kesusilaan gitu kita merasakan hati yang cemas gitu kan. Tapi kalau di norma hukum kita langsung berhadapan dengan hakim gitu, dengan pemerintahan gitu yang bertugas untuk menghakimi, untuk menghukum gitu kan. Itu tuh langsung gitu, kita ketika kita berbuat disitulah kita bertanggung jawab langsung gitu. Itu yang keistimewaan dari norma hukum gitu. Itu yang dimaksud dengan norma hukum, tapi sama aja peraturan gitu. Semua norma-norma di sini gitu itu tuh jadi semua norma-norma di sini itu untuk mengatur tingkah laku kita semua gitu. Kenapa sih hidup kita harus diatur? Karena itu untuk kebaikan kita sendiri gitu. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa dewasa tanpa dituntun. Manusia juga tidak bisa hidup benar jika tidak ada peraturan. Bayangin aja kalau seandainya negara Indonesia tidak ada norma-norma hukum, norma kesusilaan, norma agama dan lain-lain, apa jadinya gitu negara kita gitu, apa jadinya kehidupan kita. Jadi kita harus bersyukur karena kita mendapatkan norma-norma yang mengatur tingkah laku kita dan untuk kebaikan kita juga. Dan kita juga harus berjanji kepada diri kita untuk menerapkan norma-norma tersebut. Ibu yakin anak-anak ibu tuh pasti sangat bisa menerapkan norma-norma hukum. Semua manusia pasti bisa menerapkan norma-norma dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Nah, kita lanjut ke contoh norma hukum dulu ya. Nah, di sini Ibu ambil contoh tersangka pembunuhan supir taksi yang kabur gitu kan ya. Contohnya ini tuh contohnya. Pembunuhan merupakan contoh pelanggaran, ya jelaskan ya. Jadi pelanggaran norma hukum yang juga bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama. Udah melanggar norma hukum, melanggar norma kesusilaan, melanggar norma agama gitu. Karena di agama juga pembunuhan itu sangat-sangat tidak diperbolehkan atau nanti akan disisa gitu kan di akhirat gitu kan. Jadi di sini tuh ada pelanggaran gitu, pelanggaran hukumnya juga. Ini salah satu contoh pelanggaran norma hukum. Jadi gitu, jangan sampai kita melakukan pembunuhan gitu. Terus lanjut tawuran. Astagfirullah gitu kan. Di sini Ibu ngambil tawuran karena apa? Karena di zaman-zaman kalian SMP gitu sampai SMA itu rawan banget gitu. Jadi emosi kalian tidak terkontrol gitu. Bahkan gitu mendengar sedikit dicela aja atau diledek oleh teman gitu, maka akan mengajak berantem, tawuran gitu, berkelahi gitu ya. Ibu sangat mengertikan gitu kondisi kalian remaja-remaja saat itu, masa-masanya darah muda gitu kan. Tapi hindarilah hal-hal yang seperti itu ya, seperti tawuran gitu antar pelajar. Itu tuh merupakan perbuatan pertentangan dengan norma-norma hukum. Itu tuh maaf ya, Ibu kurang sehat juga. Itu tuh bertentangan dengan norma-norma hukum gitu dan tidak dianjurkan juga ya. Nanti kalian kena sanksi gitu kan. Sanksinya itu bisa di sekolah, apalagi jika merenggut nyawa teman, kalian akan berhadapan dengan hukum dan sekolah itu tidak bisa menolong karena itu tuh udah ada undang-undangnya dan pasalnya juga. Nah, itu mungkin ya cukup ya pemaparan dari Ibu tentang norma-norma yang ada di Indonesia gitu ya. Ya mungkin itu yang Ibu dapat sampaikan mungkin ya. Terus semoga kalian bisa memahami. Terakhir juga di sini ada satu contoh tentang razia polisi di jalan raya. Nah,
kembali lagi, kenapa sih kita harus diatur gitu, kenapa sih ada hukum-hukuman, dan ini tuh buat kebaikan kita juga gitu kan. Jadi penerapan norma hukum atau undang-undang lalu lintas, jadi di jalan raya sudah ada undang-undangnya, udah ada peraturannya. Untuk apa? Untuk keselamatan kita dan juga untuk keselamatan orang lain sekaligus. Jika kita melanggar, contohnya gitu, ketika lampu merah kita menerobos lampu merah tersebut, maka udah membahayakan kita, membahayakan pengemudi lain. Itu kan sangat-sangat tidak dianjurkan ya, sangat-sangat tidak dianjurkan gitu, dan itu tuh melanggar norma hukum dan nanti akan kena sanksi, denda ataupun hukuman gitu. Nah, terakhir ibu kasih tugas ini tuh buat evaluasi pada hari ini ya. Ibu berikan tugas untuk mencari contoh kasus berita, tapi ibu meminta berita nyata, real gitu ya, no hoax gitu. Jadi dari surat kabar atau dari berita televisi gitu kan, tentang pelanggaran terhadap norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Ini tuh tugas kalian, dan ibu kasih waktu 1 minggu saja untuk tugas ini gitu ya. Dan selain kalian mencari, kalian tuh analisis penyebab terjadinya kasus tersebut dan berikan solusi untuk mengatasi kasus tersebut. Nah, kalau ibu sudah mengatakan analisis, berarti jawaban kalian tuh harus panjang, rinci, jelas gitu ya, dan dapat dipahami gitu. Itu tuh tentang kasus tersebut gitu atau berita tersebut. Berikan sebab akibatnya dan solusinya, gimana sih cara menangani kasus tersebut juga gitu kan. Itu yang ibu berikan untuk tugas minggu ini, dan akan ibu masukkan ke dalam nilai mingguan gitu. Dan pelajari juga materi yang telah ibu sampaikan tadi, karena itu akan keluar kembali ketika UTS maupun UAS nanti gitu. Nah, udah mungkin ya itu saja. Dan satu lagi, dikirimnya di email ya, di email ibu, nama emailnya sitihajar@gmail.com gitu. Nanti ibu share juga mungkin ya nama emailnya di grup. Jangan lupa kerjakan tugasnya baik-baik di rumahnya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga stamina tubuh, terus jangan lupa terapkan norma-norma yang telah ibu sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi ini bermanfaat. Ibu harap kalian tetap stay gitu, tetap mengikuti pelajaran ibu dengan baik gitu, seperti biasa gitu ya, dan tidak bosan gitu belajar online bersama ibu gitu ya. Mungkin cukup sekian ya dari ibu akhiri saja, jangan lupa isi absen. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.